periode sebelumnya, tahun 2016 hingga 2021, Ahmad Fauzi SHMH terpilih sebagai Wakil Bupati Sumeneb mendampingi Abuya Busro Karim. Lantas pada kontestasi Pilkada 2020 lalu, Ahmad Fauzi terpilih menjadi Bupati Sumeneb berpasangan dengan Dewi Khalifah sebagai Wakil Bupati yang siap memimpin Sumeneb 5 tahun ke depan. Pasangan Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah yang pada Pilkada 2020 meraih suara 319.876 suara ini berkomitmen melaksanakan program pembangunan demi mendorong pembangunan daerah, bekerja nyata untuk masyarakat dengan fokus pada peningkatan SDM, penguatan ekonomi berbasis kawasan dari hulu ke hilir, serta tata kelola pemerintahan yang transparan, inovatif, dan responsif, termasuk menguatkan infrastruktur berbasis lingkungan hidup yang berimbang antara daratan dan kepulauan. Pemirsa, kita berjumpa dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Saat ini saya sudah berada di depan Keraton Sumeneb, tepatnya di Labeng Mesem, di mana ini merupakan pintu utama untuk masuk ke Keraton Sumeneb. Nah pemirsa, dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru episode kali ini, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Bupati Sumeneb terpilih, Bapak Ahmad Fauzi SHMH, seputar bagaimana konsep beliau untuk membangun Kabupaten Sumeneb ke depan, utamanya dalam hal pengentasan kemiskinan. Baiklah pemirsa, mari ikuti saya dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahmad Fauzi, Mas. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah sehat. Oke, syukur kalau begitu. Saya mau bincang-bincang dulu dengan Bapak. Oke. Enggak. Tadi guyup banget Pak ya sama. Ya, kita lagi ngobrol-ngobrol tadi. Jadi udah berapa lama ini dalam proses pembenahan gitu kan? Lagi memang setiap tahun kita rawat ya. Jadi bangunan-bangunan ini tidak bisa diganti, tetapi kita dempul-dempul saja, kita cat saja. Bapak selalu merendah, bahasanya didempul, padahal memang diperbaiki. Bapak kan semenjak dilantik, Bapak sudah langsung action, bergerak untuk mengembalikan nuansa keraton tempo dulu. Benar begitu ya Pak? Ya, jadi sebenarnya yang kita kembalikan adalah pintu masuknya saja. Jadi pintu masuknya kalau dulu itu lewat belakang, ya kan, kita ubah lewat depan. Agar paradigma masyarakat itu tidak bingung. Kalau dulu mungkin seolah-olah depannya itu yang belakang, belakangnya depannya jadi belakang. Jadi saya kembalikan. Terus nuansanya ya kan harus mempergunakan baju adat yang jaga. Jadi yang jaga setiap hari ini harus pakai baju adat. Terus yang melayani tamu juga harus pakai baju adat. Bahkan juga yang bertamu ya harusnya juga pakai belangkon kalau laki-laki ya. Kalau perempuan? Perempuan nggak usah, nggak apa-apa. Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Pak Fauzi, ini tadi saya masuk, ini namanya Labeng Mesem. Itu filosofinya seperti apa? Ya, jadi ini Labeng Mesem ya kan. Dulu kalau ada tamu, jadi memang ada penjaga di depan katanya. Jadi disambut dengan senyuman. Nah, di sisi lain konon katanya, di atas ini tempat raja kalau nyantai-nyantai. Di atas ini ya Pak ya? Baik. Sambil melihat-lihat ke bawah ya kan, keadaan di bawah, sambil tersenyum pastinya. Itu makanya Labeng Mesem ya Pak Fauzi ya. Oke. Nah, kalau kita melihat latar belakang Bapak juga pernah menjadi senior kita ya Pak ya, sebagai jurnalis ya Pak ya. Bapak juga sebagai entrepreneur dulu ketika muda, bisa diceritakan Pak seperti apa? Ya, jadi saya dulu jadi jurnalis kebetulan ya. Kebetulan ya Pak? Kebetulan, karena dulu saya waktu SMA kelas 2 itu pernah diutus ya kan, oleh Kabupaten Sumeneb, salah satunya saya ya kan, sebagai duta untuk ikut diklat jurnalistik waktu itu, dikirim ke Jawa Posko. Baik. Ya. Akhirnya sepulangnya dari sana maka saya mencoba membuat surat kabar lah, buletin dulu kalau di sekolahan itu. Sampai sekarang buletinnya sisa-sisa warisan dari saya tetap masih ada. Dari situlah
Waktu saya merantau ke Jakarta, Iya. kebetulan ada yang ngajak ya kan. Karena saya punya background di jurnalistik, maka ya saya iakan saja untuk gabung bersama-sama teman jurnalis menjadi wartawan waktu itu. Oke. Sampai dengan waktu yang lama, akhirnya sampai jadi pimpinan redaksi. Oke, karirnya sampai di puncak ya, Pak ya. Lalu masuk ke dunia usaha. Iya, iya, iya. Masuk dunia usaha itu cukup lama, dari tahun 2005. Jadi saya merantau itu tahun 2001. Oke. 2005 itu panjang prosesnya. Iya. Dari Iya. usaha kecil sampai usaha yang cukup di atas kecil. Ya. Bapak selalu merendah ya, padahal itu udah big scale itu ya, udah usaha Yang pasti skala backgroundnya besar. juga tidak jauh dari jurnalis. Jadi saya masuk di salah satu misalnya berusaha di bidang advertising, Oke, iya. iklan-iklan yang nggak beda jauh lah dengan media juga. Itu kita kan merantau ya, Pak Fauzi ya. Merantau. Baik. Kemudian Pak, kalau di bidang usaha selain di yang terkait dengan surat kabar, jurnalistik, apalagi? Ya Apakah ada bidang yang berseberangan dengan itu? ada lah. Di selain advertising itu memang saya juga ada percetakan, printing pada saat itu. Baik. Terus saya pernah menciptakan usaha namanya laundry. Laundry Oke. ini kita franchise-kan waktu itu. Jadi ada kurang lebih 80 franchise ya. Iya, iya. Yang saya buat dulu namanya House of Laundry. Ya bagian dari coba-coba saja. Coba-coba Ya, walaupun sampai sekarang ya tetap berjalan. yang menghasilkan high profit tentunya. Ya, coba-coba saja ya. Itu yang kemudian membuat seorang Pak Fauzi tertarik untuk terjun ke dunia politik. Ya sebenarnya dunia politik itu saya baru tahu karena saya masuk di dunia usaha. Dunia usaha itu biasanya saya banyak bertemu dengan para politikus ya, pasti sentuhan-sentuhannya pasti ketemu. Iya. Dengan usaha-usaha yang kami lakukan pada saat itu, pastilah banyak ketemu dengan para politikus-politikus. Contohnya misalnya anggota DPR RI ya kan. Dan beberapa hal-hal yang akhirnya saya masuk di pusaran perkawanan dengan teman-teman para politikus. Ada ajakan sama teman-teman gitu, Baik. bahwa gimana kalau kembali katanya ke Semundap, terus ngapain? Ya mungkin nyalon bupati lah atau apa katanya. Iya, iya, iya. Maka setelah coba saya pikir-pikir ya kan, ya mungkin bisa saya harus kembali ke kampung halaman. Saya dulu melihat gambaran ya, teman itu menyampaikan bahwa kebetulan kalau di Madrasah Aliyah Negeri ini banyak teman-teman dari kepulauan. Teman-teman ini menyampaikan, ayo kamu harus turun, bagaimana sudah dipikirkan, karena kita ini butuh listrik, gitu ya, penerangan dan sebagainya. Dan dari situ saya berpikir ya nampaknya saya harus pulang kampung. Tapi saya kan harus komunikasi dengan istri. Gitu. Iya. Pada saat istri saya mengizinkan dan diperbolehkan, sepakat berdua, ya akhirnya saya mencoba mencalonkan pada saat itu. Akhirnya berpasangan dengan Kiai Haji Abu Yabus Rokarim sebagai bupati, ya. Terus saya sebagai calon Wakil bupati ketika dan akhirnya itu. kita berusaha selama 5 tahun ini, dan akhirnya ya keinginan teman-teman yang listrik agar bisa masuk ke Kepulauan, alhamdulillah ya kurang lebih 70% sudah masuk listrik. Wow. Ya, Jadi tapi sekarang- karena sekarang pandemi Covid agak ngerem Ya. sedikit PLN. Jadi kita sudah komunikasi agar keinginan masyarakat Kepulauan itu bisa tersampaikan dan terhajatkan. Baik. Pak Fauzi merantau sempat berapa lama di Saya itu perantauan? Di merantau- Jakarta ya, Pak ya? Di Jakarta saya merantau itu dari tahun 99. 99. Tapi tidak ke Jakarta dulu. Dulu Oke. saya coba ke Bojonegoro dulu. Ya. Terus tahun kembali lagi ya kan. Usaha di sini dulu usaha beras saya. Iya, iya, Usaha iya. beras ya kan, untuk ngirim ke pasar-pasar ya. Terus Oke. tahun 2001 saya berpikir ya apa saya coba ingin merantau dulu ke Jakarta gitu. Maka Baik. saya berangkat tahun 2001 ke Jakarta. Wah, Saya kayaknya melihat secerca harapan yang baik kayaknya. di Jakarta. Oke. Kemudian bertemu istri tercinta juga di sana ya, Pak ya? Bertemu istri tercinta itu di sana tahun 2010. 2010 Iya. saya melihat nampaknya ada kecocokan ya kan.
sambil saya lihat terus setelah 3 Sama tahun. seperti yang saya cerita harapan itu tadi ya Pak ya. Setelah saya lihatin nggak nampaknya cocok, nyaman, ada kesepahaman ya kan. Iya. Maka 2013 ya Disahkan. disahkan. Oke. Kemudian istri tercinta Bapak boyong dong ke Sumeneb ya. Alhamdulillah. Setelah kemudian saya ada boyong. masukan, desakan dari teman-teman agar Bapak memimpin di sini ya. Maka saya izin ke istri, gimana ini kalau nyalon bupati di Sumeneb? Iya, iya. Kamu mau nggak? Ya sudah, tidak apa-apa. Karena istri saya kan bukan orang Sumeneb, Iya, kan? iya, orang Banten. Gitu. Oke. Beliau sepakat. Setuju ya. Setuju. Lengkap sudah ya Pak ya. Lengkap. Sudah nggak ada keraguan lagi. Tidak ada keraguan. Dan sekarang Bapak sudah berhasil menjadi orang nomor 1 di Kabupaten Sumeneb. Nah pemirsa, seperti apa kemudian konsep untuk membangun Kabupaten Sumeneb ke depan yang dimiliki oleh seorang Bapak Ahmad Fauzi SHMH. Sesaat lagi masih dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Ya pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru Harapan Baru. Pak Fauzi, kalau tadi kan kita sudah berada di depannya Labeng Mesem. Nah kalau yang ini namanya apa Pak? Ini pendopo keraton ini. Kalau ini namanya lorong Mandioso. Ini lorong Mandioso, Mandioso. ya. Nah itu yang lurus ada pintu, itu keraton Sumeneb. Oh oke. Ya, jadi house. Itu. Jadi pintu ini dibuka ya kan, hanya khusus tamu-tamu tertentu yang diizinkan oleh Bupati sendiri. Baik. Ada aturan tertentu untuk Ada. melewati tempat ini Pak? Ada. Jadi kalau mau masuk King House ini, maka harus melepaskan alas kaki. Oke. Jadi bisa nanti ke sana. Tapi alas kakinya harus dibuka karena tempatnya sakral. Oh, jadi sepanjang ini aja tapi ya, Ya, melepaskan dari sini ya? bisa dipakai. Begitu mau masuk pintu sana harus dibuka. Oh, begitu. Karena ini umurnya sudah ratusan tahun. Pak, kami dengar sosok ayahanda itu sangat menginspirasi Bapak menjadi idola bagi seorang Bapak Ahmad Fauzi. Bisa diceritakan mengenai sosok ayahanda, Pak? Ya, jadi bapak saya memang dulu seorang guru ya. Jadi kalau dulu itu sampai namanya itu penilik sekolah. Jadi penilik sekolah itu semacam pengawas. Tapi beliau ini aktif juga di organisasi. Iya. Salah satunya itu aktif di Banom NU namanya Ansor. Baik. Sampai pada akhirnya beliau ya kan, dari pegawai negeri sipil itu mundur karena ada ketidaksepahaman dengan pimpinan karena persoalan politik. Ya, ya. Dan pada akhirnya beliau juga menjadi salah satu anggota DPRD. Oh, baik. Jadi Waktu saya masih kecil, selain menjadi anggota DPRD, beliau juga jadi seorang pengusaha. Jadi saya juga melihat waktu kecil itu beliau memiliki usaha mebel pada saat itu. Jadi mebel itu dulu kan tidak dari kayu juga, jadi dari besi, kan, dilas, gitu, dan sebagainya. Bikin tempat tidur dari besi dan sebagainya. Dari situ saya melihat mungkin gennya juga merangsang saya untuk jadi seorang pengusaha dan seorang politikus mungkin. Iya, iya, iya. Oke, jadi turun-temurun ya Pak ya, Turun tentunya temurun. dari Walaupun ayahanda. saya ditinggal kelas 2 SD waktu itu. Oh, oke. Ya, Baik. 11 SD. Itu tentu sangat membekas. Sangat membekas. Jadi ibu saya bercerita dan sebagainya, memberikan semangat tentang bagaimana orang tua saya, bapak saya, ya kan. Nah itu bagian dari semangat saya, dan pada akhirnya ibu saya juga meninggalkan saya pada saat kelas 2 SMA waktu madrasah dan negeri. Nah di situ pertama kali saya bersemangat bagaimana harus menjadi sebuah orang yang bisa mandiri. Baik. Saudara atau Bapak ada adik ya? Ada adik saya, jadi adik saya satu saat ini ada menjadi PNS dari sini. Baik, itu juga yang menguatkan Bapak untuk bisa meneruskan semangat sebagai semangat ayahanda sebagai seorang pengusaha, Ya. politikus kan ketika itu Ya, masih itu. harus ada tanggungan Karena- adik ya Pak ya? Karena saya harus berpikir bagaimana adik saya ini menjadi orang yang sukses pada saat itu, maka tidak boleh terlantar gitu. Bagaimana dia bisa kuliah ya kan sampai selesai, dan bagaimana dia juga bisa jadi orang yang sukses, mau jadi apa saja, apakah PNS dan sebagainya. Iya, Nah kebetulan jadi PNS. Luar biasa. Sebenarnya perjalanan hidup pribadi Bapak ini bisa sangat menginspirasi baik itu masyarakat Kabupaten Sumeneb,
Jawa Timur maupun Indonesia ya Pak ya yang menyaksikan program Pemimpin Baru Harapan Baru ini. Nah Pak Fauzi tadi Bapak menyatakan sempat juga bisnis beras dan kalau nggak salah sempat semacam apa ya, ternak sapi begitu ya Pak? Ya. Gimana Pak? Itu Jadi, seperti apa perjalanan dulu bisnis? memang waktu bisnis beras saya memang sering juga melakukan perjalanan ke desa. Pada saat nyari beras misalnya saya komunikasi dengan petani ya. Petani ini kadang katanya gimana Pak kalau titip sapi katanya. Oh ya sudah. Jadi saya titip sapi, namanya itu bentuknya ngowan gitu. Jadi kalau misalnya tahun pertama beranak misalnya itu punya mereka. Jadi kalau beranak yang kedua itu punya saya. Nah itu yang saya lakukan sebelum saya berangkat ke Jakarta, dan pada akhirnya di Jakarta juga saya melakukan bisnis peternakan sapi. Karena berarti saya memang bertangan dingin. Iya, akhirnya persoalan sapi saya teruskan di Jakarta gitu. Beternak sapi yang kedepannya akhirnya sapi itu saya kirim ke beberapa pasar segar di Jakarta. Jadi pasar segar ini pasar yang besar, di beberapa titik ya saya suplai dagingnya pada saat itu. Wow, Pak Fauzi, dengan latar belakang Bapak sebagai seorang pengusaha atau entrepreneur lah ya nampaknya ya, bagaimana Bapak mengonsep kemudian pembangunan di Kabupaten Sumeneb ini Pak? Jadi saya melihat Kabupaten Sumeneb ini kan cukup luas ya. Memiliki 126 pulau ya, 27 kecamatan, 334 desa. Artinya kalau dengan luasan laut sepanjang 50.000 km, maka bisa dipastikan sesungguhnya Sumeneb ini luasnya hampir seperti Jawa Timur. Kalau lautnya ini nyambung ya. Jadi butuh strategi tertentu menurut saya. Bagaimana pembangunan di Sumeneb ini bisa berjalan dengan baik. Salah satunya harus melakukan pembangunan secara berimbang antara daratan dan kepulauan agar tidak terjadi disparitas. Baik. Nah itu yang paling penting saat ini agar ada keseimbangan. Berarti sebelumnya apakah disparitasnya memang bisa dikatakan cukup besar Pak Fauzi atau seperti apa antara daratan dengan kepulauan di Sumeneb ini Pak? Sewaktu saya pertama kali jadi wakil bupati menemani bupati terdahulu ya kan, memang disparitas itu ada, maka kami berdua pada saat itu berpikir untuk bagaimana melakukan percepatan pembangunan kepulauan, dan pada akhirnya selama 5 tahun kami mendorong agar jalan yang rusak di kepulauan bisa terselesaikan, sarana kesehatan yang perlu kita bangun semacam RSUD sudah kita lakukan gitu. Terus kelistrikan yang selama ini tidak pernah ada kita dorong agar bisa ada dalam rangka bagaimana mengurangi disparitas yang sebelumnya ini memang ada. Baik Pak Fauzi, bagaimana kemudian konsepnya untuk paling tidak menekan disparitas antara pembangunan baik itu di Sumeneb daratan dengan Sumeneb kepulauan Pak? Jadi yang pasti visi misi terdahulu itu kita ada namanya pembangunan percepatan kepulauan. Dari situlah kita paling tidak pada saat itu 40% itu pembangunan kepulauan itu lebih kita fokuskan. Kenapa? Karena pulaunya banyak. Jadi tidak mungkin kita lakukan misalnya sampai 60%. Mungkin bertahap begitu ya Jadi Pak bertahap. ya? Maka itu salah satu yang kita lakukan, baik secara infrastruktur ya kan, baik secara pemberdayaan dan lain-lain, maka kita coba dorong agar disparitas itu bisa mengalami perbaikan sehingga agak berkurang apa yang terjadi selama ini. Baik. Nah, pada saat ini setelah saya terpilih, visi misi kami salah satunya adalah pembangunan daratan dan kepulauan yang berimbang. Sudah mulai masuk agar berimbang, agar disparitas itu bisa menjadi lebih baik. Salah satunya kan disparitas ini bukan hanya persoalan infrastruktur, pelayanan misalnya. Kesehatan juga ya Kesehatan. Pak? Kalau kesehatan sudah kita lakukan, ada sarana prasarana yang menunjang, ada RSUD sudah di sana. Artinya sudah mulai ada setitik harapan yang lebih baik. Setitik harapan itu tadi. Iya, orang sakit tidak perlu harus dibawa ke daratan misalnya. Jadi bisa dilakukan di sana. Di Kepulauan Kangian. Di Kepulauan Kangian ada dua, ada Kecamatan Arjasa, Kecamatan Kangayan, dan Kecamatan Sabakan. Ini bisa mengcover. Nah, di ketiga kecamatan ini banyak pulaunya. Maka titik sentralnya ada RSUD Abuya di sana. Namanya RSUD Abuya. Untuk mengcover bagaimana kalau orang sakit tidak perlu harus ke RSUD sebelumnya.
Oke, jadi sudah teridentifikasi hal-hal apa yang menjadi prioritas untuk pembangunan di kepulauan itu. Pastinya Itu iya. atas masukan juga Pak ya dari teman-teman di kepulauan. Pastinya masukan aspirasi, karena setiap tahun kan pasti ada aspirasi Iya, iya. dari masyarakat kepulauan ataupun daratan. Termasuk pelayanan misalnya. Divisi misi kami ini bagaimana disparitas itu juga menyisir persoalan pelayanan. Salah satu contoh misalnya kita harapkan tahun ini bisa terlaksana Iya. rekaman untuk KTP itu bisa dilakukan di kecamatan. Baik. Print KTP juga bisa di kecamatan, print akte juga bisa di kecamatan, dan print KK juga bisa di kecamatan. Bahkan kami juga menginginkan ke depan akte dan KK itu bisa di print di desa setempat. Jadi tidak perlu lagi kecamatan, agar menjadi efisien kehidupan masyarakat dan juga konsumtifnya itu juga berkurang karena efisien dalam sisi anggaran, tidak harus ke Kabupaten Sumeneb. Nah, jadi semakin Di memudahkan masyarakat kepulauan ini khususnya Ya, kalau kita bicara kepulauan. sehingga Pak, ya. disparitas pelayanan itu jadi berimbang. Luar biasa, semoga memang segera terwujud ya Pak ya, terkait dengan pelayanan yang berimbang baik itu di Sumeneb daratan maupun di Sumeneb kepulauan. Selama ini memang peran Bupati sudah bagus di masa pandemi ini, jadi bagaimana perekonomian masyarakat mulai diangkat secara bertahap. Tapi memang walaupun sulit, jadi lambat laun sekarang ekonomi mulai bergeliat lagi di Sumeneb. Satu, sudah mendapatkan kemudahan di akses permodalan. Kemudian yang kedua, mereka juga dimudahkan dalam usaha karena kalau di daerah lain di masa pandemi ini banyak yang dilarang, tapi di Sumeneb sekarang dibolehkan tapi dengan syarat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Pada Bapak Bupati Sumeneb agar bisa membantu usaha menengah ke bawah seperti kami ini, seperti UMKM agar diperdayakan untuk mendapat bantuan. Karena para usaha menengah kecil seperti saat ini terdampak COVID-19 yang berkepanjangan seperti ini, sehingga perekonomian kami saat ini sangatlah menurun, tidak seperti sebelumnya. Kepada Bapak Bupati, semoga kedepannya akan bisa memperluas lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Sumeneb. Ya pemirsa, pemimpin baru, harapan baru, Pak Fauzi. Ini kalau kita berbicara, Bapak tentunya ada program prioritas ya Pak ya. Kalau tadi kita berbicara mengenai seperti apa sih prioritas pembangunan yang ada di kepulauan. Kalau sekarang secara keseluruhan Bapak, ada program prioritas atau ada program 100 hari seperti apa? Ya, banyak orang nanya ke saya, program 100 hari apa? Program 100 hari itu saya pikir tidak bisa dilakukan saat ini, karena saat ini itu saya melanjutkan saja program Bupati sebelumnya. Ya. Nah, pembahasan anggarannya itu dilakukan tahun 2020. Maka secara otomatis tahun 2021 saya harus menghormati anggaran yang sudah dianggarkan. Baik. Untuk saya jalankan sesuai apa yang sudah dianggarkan. Oke. Nah Pak, apa hal yang menjadi fokus perhatian Bapak Ya, saat ini? yang pasti berbicara daratan dan kepulauan, Iya. yang kami akan lakukan menjadi perhatian paling penting persoalan kemiskinan. Mungkin banyak orang yang tahu gitu kan kemiskinan ini. Ya. Jadi kita mencoba bagaimana kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Sumeneb ini, Iya. yang tadinya ada di lingkungan 10 besar, ya, lingkaran 10 besar, kita ingin bagaimana keluar dari 10 besar ini. Oke. Karena ini dalam hal kemiskinan ya, makanya kalau bisa keluar dari 10 besar ya Pak ya. Karena Oke. kita ini saat ini nomor 3 dari bawah ini. Maka Baik. menjadi perhatian serius Iya, iya. pemerintah Kabupaten Sumeneb. Walaupun secara angka sesungguhnya setiap tahun ada tren yang positif, artinya berkurang kemiskinan itu, tetapi masih belum beranjak ya kan, dari 10 Jadi 10 besar itu tadi ya.
Pak Fauzi, kemudian kalau Bapak sendiri itu sudah ada konsep dalam hal pengentasan kemiskinan, itu pola seperti apa yang akan Bapak terapkan, Pak? Jadi kalau hal-hal yang sudah dilakukan pasti banyak. Iya. Ada program pemberdayaan pasti sudah kita lakukan. Padat karya, gitu kan. Terus PKH, ya kan, PPNT dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Tetapi ke depan kita coba akan perbaiki. Salah satunya penerima bansos dan sebagainya itu ada pemutahiran data. Iya. Kita ingin tahu apakah ini sudah tepat sasaran, apakah ini benar-benar penerimanya orang miskin. Ya. Itu yang akan kita lakukan langkah awal. Baik. Lalu langkah kedua, kita mencoba membreakdown juga Iya. melalui Dukcapil. Dari mana breakdownnya? Melihat dari NIK ini. Di situ tercantum NIK ini misalnya petani terlihat misalnya ada 300.000, Iya. pedagang misalnya 200.000 orang. Nah, dari situ kita konekkan dengan data penerima bansos, PBNT, KH, baru nanti terlihat berapa sih yang berprofesi petani, berapa persen yang dikategorikan orang miskin itu. Iya. Ya. Berapa sih profesi nelayan yang kategori miskin, berarti otomatis terima bansos, terima PKH dan sebagainya. Iya. Termasuk pedagang, berapa sih? Nah, dari situ baru terlihat. Nah, setelah terlihat persentase yang mana paling besar, maka proporsional anggaran kita, Baik. maka nanti akan mendorong ke sana. Sehingga kita tahu penyakitnya, oh ternyata pedagang kita yang banyak penerima bansos misalnya. Iya. Ini saat ini lagi kita kerjakan. Dari situlah kita akan berangkat. Dari profesi itu yang menerima bansos itu, maka anggaran itu nanti kita gelontorkan ke sana sebagai prioritas agar bisa menyelesaikan persoalan yang namanya kemiskinan ini. Agar tepat sasaran, karena kalau tidak tahu penyakitnya di mana kemiskinan kita ini, di profesi apa, maka ini tidak akan bisa tahu kita. Nah, dari situ kita bisa tahu. Kalau misalnya petani, maka program pertanian kita harus lebih baik lagi ke depan agar petani kita ini tidak lagi miskin. Petani kita ini agar sukses dan sebagainya. Itu. Artinya harus tahu dulu ini titik penyakitnya di mana. Penyakitnya di mana? Di situ pasti kalau penyakitnya sudah ketahuan, pasti ini akan selesai menurut saya. Sehingga apa yang kita lakukan dalam program kita ke depan, Iya. seperti visi misi yang pernah kita sampaikan kepada publik, maka bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ke depannya, lebih baik daripada pemerintahan sebelumnya yang menurut saya sudah baik di berbagai sektor, tinggal kami lakukan perbaikan-perbaikan lagi agar bisa lebih baik. Pak Fauzi ini pemirsa bukan tipikal orang yang suka hanya berwacana ya Pak ya, tapi Bapak juga lebih suka langsung bergerak, langsung action. Ya, Terbukti setelah dilantik Bapak langsung bergerak. Gimana itu Pak? Jadi saya begitu dilantik langsung, saya orang yang tidak terlalu banyak bicara, tapi saya paling penting Kecuali di program ini Bapak juga langsung bergerak, berpikir bagaimana ini cepat terselesaikan. Artinya agar apa yang kita lakukan ini benar-benar menjadi sebuah harapan kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa dingin semua, ya kan, dengan apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Iya, sedingin suasana kita ketika bincang-bincang Sedingin hujan ini, di sini pemirsa. dengan Syukur hujan yang deras. alhamdulillah ya. Ini adalah berkah Allah. Pak Fauzi, tantangannya apa Pak? Ketika Bapak memimpin saat ini, Bapak melihat apa tantangan terbesar dan terberat saat ini? Yang paling penting menurut saya adalah kita harus melakukan sinergisitas antar pimpinan OBD. Nah, sinergisitas ini, ya kan, bukan hanya ucapan saja, tetapi sinergisitas dalam implementasi program. Artinya, program yang saya harapkan kepada para pimpinan OBD itu harus bersinergi, berkaitan satu sama lain dan tidak boleh berdiri sendiri. Baik. Karena kalau masih terjadi berdiri sendiri, maka itu menunjukkan ego sektoral itu masih tinggi, sehingga sinergisitas yang digaungkan ini tidak akan pernah berjalan. Karena implementasi yang sesungguhnya ego sektoral itu tidak boleh ada. Baik. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu pasti tepat sasaran.
Kalau Bapak menekankan terkait dengan sinergitas yang bukan hanya sebuah ungkapan tetapi juga lebih penting langsung kepada implementasi, apakah kemarin itu sempat ada sinergisitas yang hanya sekedar ungkapan saja sehingga masih ada ego sektoral? Masih ada beberapa OPD ini masih berdiri sendiri programnya. Baik. Tidak sinergi ya kan, dengan satu tujuan dari visi misi, artinya tidak terkoneksi, sehingga ya kan, secara otomatis tidak berjalan dengan baik. Sesungguhnya program yang baik itu adalah pada saat satu sama lain saling mensupport. Nah, itu yang akan menjadi sebuah hasil yang lebih baik karena tujuannya satu. Baik. Sehingga bisa berjalan dengan cepat apa yang menjadi persoalan selama ini di Kabupaten Sumeneb, baik kemiskinan, baik pertumbuhan ekonomi, baik indeks pembangunan manusia. Di situ butuh sinergisitas yang real, ya kan? Bukan hanya ungkapan. Yang real seperti apa? Ego sektoral harus dilemahkan dulu. Harus ada sebuah kebersamaan gotong royong. Oke. Berarti ini yang menjadi PR Bapak ya Pak? Saat ini Pak? Ini PR kami ya kan, agar benar-benar ke depan ini bisa menjadi lebih baik dalam bingkai satu tujuan dalam sebuah kebersamaan. Oke, luar biasa. Kalau kita bicara mengenai pemberdayaan ekonomi yang ada di Kabupaten Sumeneb seperti apa Pak? Mengingat saat ini kita masih ada ya di tengah pandemi COVID-19. Perhatian pemerintah Kabupaten Sumeneb terhadap teman-teman UMKM Pak. Pemberdayaan ekonomi kita ini terhadap UMKM sudah banyak sesungguhnya kita lakukan. Baik dari bantuan-bantuan sarana dan prasarana. Ya. Baik pemberdayaan dalam hal edukasi. Oke. Baik dalam hal fasilitasi pembiayaan, itu sudah banyak kita lakukan. Baik juga dalam hal bagaimana market misalnya untuk kita bantu pemasarannya, kita juga bantu walaupun memang terkadang tidak maksimal. Karena, belum Pak, bukan tidak maksimal, ya, belum maksimal. Iya. Karena memang kelemahannya dari sisi kemasan ini masih belum menarik. Maka ke depan pemerintah daerah ini akan mencoba membangun rumah kemasan. Nah, rumah kemasan ini kita persembahkan untuk teman-teman UMKM agar bisa kita branding, packaging-packagingnya sehingga lebih baik dan memiliki nilai jual yang juga lebih baik. Karena akan berbeda pada saat packagingnya plastik biasa dengan di packaging yang baik, nilai rupiahnya akan berbeda juga. Ini lagi kita sampaikan kepada UMKM agar mereka juga mengerti bahwa sesungguhnya packaging dan branding ini bisa merubah sesuatu nilai. Baik, memang potensi Kabupaten Sumeneb luar biasa Bapak. Masih di segmen selanjutnya nanti kita akan membahas seperti apa sih pemerintah Kabupaten Sumeneb ini nanti akan menata atau menerapkan sebuah pola pengelolaan potensi yang luar biasa, karena kita bicara soal minyak dan gas juga di sini berkelimpahan seperti itu ya Pak ya. Pemirsa, masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru, kami akan kembali sesaat lagi. Wow, pemirsa luar biasa. Saya sekarang berada di sebuah ruangan yang sangat indah dan keren tentunya. Pak Fauzi, bisa tolong dijelaskan ini ruangan apa bisa luar biasa begini Pak ya? Jadi ini Keraton Sumeneb. Jadi ini rumah raja. Jadi ini kamarnya ya kan, kamar raja. Ini juga kamar istri kalau lagi dipisah. Nah, ini kamar putra-putranya. Ini kan heritage-nya luar biasa ya. Betul, Ratusan tahun umurnya, maka kita sebagai penerus ini harus menghargai ya kan, nilai-nilai luhur ya kan. Bapak, tadi kalau kita berbicara mengenai sinergi, Bapak inginnya memang sinergi yang terimplementasi dengan baik, dengan benar di antara OPD yang ada di Kabupaten Sumeneb. Boleh saya tahu bagaimana sinergi Bapak dengan Ibu Wakil Bupati, Pak Fauzi? Yang pasti sinergi kami dengan Ibu Wakil Bupati, yang pertama Wakil Bupati ini saya sampaikan karena saya pengalaman jadi Wakil Bupati ya. Jadi harus fokus dalam hal pengawasan. Pengawasan ini misalnya pengawasan apa yang sudah dilakukan oleh desa, apa yang sudah dilakukan oleh
OPD, itu bagian dari pengawasan. Misalnya ada pembangunan infrastruktur, nah itu dari sisi pengawasannya, gitu kan, itu harus diawasi oleh wakil bupati. Baik dari sisi kemajuan pembangunan yang ada. Iya. Nah, itu salah satu yang harus dilakukan. Yang kedua, ya tentu kita berkoordinasi dengan baik. Setiap kemana saja itu wakil bupati harus meminta saran dan izin ke saya. Jadi saya sampaikan untuk agar bisa berkoordinasi dengan baik. Karena kuncinya harus berkoordinasi dengan baik. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak bisa saya laksanakan karena saya berhalangan. Maka saya serahkan kepada wakil bupati. Pak Fauzi, saya juga baca ya Pak, di visi misi Bapak itu kan ada pengembangan ekonomi dari hulu sampai hilir Pak. Nah, kalau itu seperti apa program itu? Jadi saya itu memang bercita-cita ya, bermimpi dari dulu bagaimana contoh misalnya pertanian. Pertanian ini bagaimana agar petani kita ini terlindungi dalam arti hajat hidupnya. Iya. Maka petani ini harus diberikan kepastian harga yang baik pada saat panen. Baik. Maka program dari hulu ke hilir ini harus dibarengi dengan sinergisitas. Ya. Contoh misalnya, pada saat Dinas Pertanian melakukan pembinaan dan bantuan Sarprodi, sarana dan prasarana buat para petani agar panennya baik, ya kan, agar seluruh aktivitas petani ini memiliki hasil panen yang baik, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan harus mempersiapkan salah satu contoh misalnya off-takernya. Off-taker ini penting agar bisa menjaga, ya kan, harga stabilitas dari nilai panen. Baik. Salah satu contoh harus ada sebuah program kemitraan. Kemitraan ini yang namanya prosesnya dari hulu ke hilir, dari proses pembinaan, dari proses pembantuan untuk sarana dan prasarana, terus pupuk, terus pembiayaan. Nah, itu bagian dari kemitraan, termasuk dijamin oleh asuransi pada saat gagal panen, dan di ujungnya itu Disperindak mempersiapkan off-taker. Off-taker ini nanti akan membeli hasil panen para petani. Nah, setelah dibeli ada off-taker, maka off-taker ini juga dijamin kemana kira-kira pemasarannya misalnya. Oh, pemasarannya banyak, bisa keluar kota. Tetapi kan ada juga yang bisa kita sinergikan. Salah satu contoh misalnya ada program Dinsos, yaitu bentuknya BPNT. Nah, bagaimana beras yang diambil off-taker ini dibeli oleh BPNT. Baik. Agar turun ke masyarakat juga. Ini yang dikatakan harus bersinergi. Agar proses dari hulu ke hilir ini berjalan dengan baik. Nah Pak, kalau kita bicara potensi Kabupaten Sumeneb sendiri, terkenal ya Sumeneb ini Pak, bukan hanya wilayah daratannya aja, tapi wilayah kepulauannya itu juga memiliki potensi yang nggak kalah keren, yang nggak kalah berlimpah seperti itu Pak. Bagaimana pemerintah Kabupaten Sumeneb kemudian memperhatikan dan juga memaksimalkan potensi yang berlimpah ini? Jadi potensi di Kabupaten Sumeneb ini sangat banyak sekali. Tapi salah satu penyumbang PDRB terbaik itu memang pertanian. Artinya Dinas Pertanian ini memiliki potensi yang sangat besar di Kabupaten Sumeneb. Ya. Bukan hanya sekedar persoalan padi, gitu. Tapi juga ada yang namanya tembakau, ada yang namanya jagung, ada yang namanya bawang. Nah, itu salah satu potensi-potensi besar yang ada di Kabupaten Sumeneb. Bukan hanya di daratan nih potensi, juga di kepulauan. Kepulauan ini juga potensi padinya juga luar biasa. Baik. Nah, sehingga bagaimana kita cara memanfaatkan potensi yang ada, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bagaimana potensi hasil panen itu bisa dari kita untuk kita, berputar-putar di sini, dipergunakan oleh masyarakat Sumeneb sendiri, sehingga uangnya ini tidak keluar kemana-mana, berputar-putar di sini. Termasuk misalnya kelautan kita ini. Betul Pak. Ikan kita ini memang melimpah, melimpah. Maka dengan ikan yang ada ini, kita juga berpikir bagaimana ikan yang ada ini bukan hanya dijual mentah. Ikan yang ada misalnya ada yang memprosesing menjadi misalnya dalam tanda kutip melakukan investasi misalnya perusahaan sarden, jadikan sarden. Nah, itu penting gitu. Sehingga ikan yang ada ini tidak hanya sekedar dijual ikan mentahnya saja, tetapi ikan ini diprosesing menjadi nilai yang lebih mahal.
Salah satunya bagaimana ada misalnya pengalengan ikan untuk menjadi produk sarden. Itu yang masih menjadi pemikiran kami agar para nelayan-nelayan kita ini bisa terjamin juga, karena profesi sebagai nelayan ini profesi yang sangat beresiko menurut kami. Jadi walaupun semboyan masyarakat kepulauan ini, masyarakat Sumeneb ya, bahkan Madura ini, bentar ombak sapu angin. Jadi biasa sudah, bentar ombak sapu angin, berbantal ombak katanya, berselimutkan angin. Jadi sudah biasa itu. Artinya mereka tidak takut ombak, tidak takut angin juga. Itu menunjukkan bahwa masyarakat Sumeneb ini pekerja keras. Nah Pak, tapi di sini kan potensi pariwisata dari Kabupaten Sumeneb itu juga nggak kalah oke loh Pak. Ya. Ini ada yang namanya apa Pak, Pulau Gili Iyang ya Pak ya, Ya. yang oksigennya itu terbaik kedua di dunia Pak. Itu seperti apa Pak? Kalau kita bicara potensi pariwisata, Ya. termasuk mungkin memperbaiki infrastruktur Kalau ke arah situ Pak. Potensi lain memang potensi pariwisata. Walaupun saat ini wisata kita lagi lesu karena pandemi. Iya Pak. Kita menyukuri ya kan, adanya salah satu potensi wisata kita yang namanya Pulau Gili Iyang ya kan. Iya. Salah satu pulau terbaik oksigennya nomor 2 di dunia. Artinya nomor 1 di Indonesia ya, ada lagi kan selain di Gili Iyang ini. Iya. Maka ini bagian sebuah karunia gitu, Baik. yang saat ini ya kita berusaha terus bagaimana membangun sarana dan prasarana. Salah satunya kemarin kita membangun pelabuhan. Pelabuhan ini tujuannya adalah agar pada saat orang nyebrang ke Gili Iyang ini ada pelabuhan yang sangat baik. Alhamdulillah pelabuhan itu sudah terbangun di sisi Tuke dan sudah mulai terbangun juga di sisi Gili Iyang. Baik. Artinya wisatawan ya kan, Iya. sudah mulai kita fasilitasi sarana dan prasarananya. Itu kan bagian dari cara untuk kita membuat wisatawan nyaman, termasuk ya kan sesungguhnya bandara sudah kita siapkan dalam rangka penunjang pariwisata ini. Oke. Yang tujuannya bisa flightnya Surabaya Sumeneb menggunakan pesawat komersil. Itu terkait transportasi udara Pak, berarti sudah bisa terkoneksi? Sudah, kalau untuk ke Gili Iyang saat ini masih belum. Cuma Iya. memang Gili Kalau dari Iyang- Sumeneb sendiri mau ke kalau Sumeneb mau ke Surabaya bisa. Oke. Sumeneb mau ke Sapeken, salah satu pulau kita di daerah Pagerungan, itu juga sudah bisa pakai pesawat perintis Twin Otter gitu kan. Tapi kalau mau ke Surabaya, itu ada flight memang mempergunakan ATR 72. Baik. ATR 72 ini Wings Air di rutenya Sumeneb Surabaya. Cuma Beroperasinya? karena pada saat pandemi, Oh, baik, memang baik. operasinya sekarang agak tersendat. Iya. Karena memang semua mungkin Betul. penerbangan agak tersendat. Nah, kalau hal-hal yang menjadi favorit atau kesukaan beliau apa ya? Nantikan di segmen selanjutnya ya pemirsa ya, masih dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Ya pemirsa, kembali dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru. Seorang Bapak Ahmad Fauzi SHMH, beliau muda usia sebagai seorang kepala daerah dan sangat semangat untuk melakukan berbagai perubahan. Tapi sebenarnya beliau itu sosok seperti apa dan bagaimana sih kalau kita berbicara, beliau tadi mengatakan sudah sinergi dengan Ibu Wakil Bupati. Nanti saya akan tanyakan, Bapak sinergi dengan istri seperti apa begitu ya Pak. Tapi sebentar, Bapak ada PR dari kami Pak. Bapak harus menjawab pertanyaan ini ya Pak ya. Oke, kalau kemudian disuruh memilih Pak, kaldu kokot atau sayur bening dengan ikan tongkol? Ya, kalau istri tidak tahu kaldu kokot mungkin. Tapi kalau istri tahu nggak bisa kaldu kokot. Gitu. Bisa Berarti- dimarahin saya. Berarti kalau sekarang, berarti jawabannya 2 ya Pak ya? Ya. Tergantung situasi. Baik, kemudian main musik atau menonton pertunjukan kesenian? Jadi saya paling senang sebenarnya main musik. Oh, Main oke, musik. Itu baik. paling senang saya. Jadi kalau lagi sendiri pasti main musik kan. Ambil gitar, genjreng, atau buka piano gitu kan. Iya, iya. Itu inspirasinya keluar biasa. Inspirasinya keluar. Baik. Nah, kemudian air mineral atau teh tawar hangat? Saya lebih suka air mineral. Habis berapa botol Pak kalau boleh tahu satu Ya hari? minimal saya yang 1,5 liter itu yang besar 2 minimal. 2 ya Pak ya. Paling sedikit itu. Oke. Golf atau jalan santai? Kalau dulu memang golf, ya, kalau sekarang jalan santai. Mungkin karena Bisa langsung tidak ada lapangan ketemu. golf di sini ya. Oke. Jadi jalan santai saya. Dan kalau jalan santai bisa langsung ketemu rakyat, ketemu Benar. masyarakat, langsung ngobrol, berdiskusi, mendapat masukan dari masyarakat ya Pak ya. Benar. Oke. Kemudian main musik atau berdiskusi dengan teman-teman? Ya kalau lagi
butuh inspirasi, biasanya main musik. Tapi kalau suntuk itu biasanya komunikasi sama teman-teman, ngundang ya kan, ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa ya kan, agar lebih rileks. Semacam small group discussion gitu ya, Ya. Pak ya. Baik, Pak Fauzi, ada yang menarik loh Pak dari keluarga Bapak ini ya. Istri Bapak, Ibu, beliau kan anggota dewan, betul ya Pak? Ya. Anggota DPRD Kabupaten Sumeneb. Benar sekali. Jadi dalam satu rumah itu ada eksekutif dan ada legislatif. Kalau tadi Bapak sudah menyatakan sinergi dengan Ibu Wakil Bupati. Nah, kalau sekarang Pak, sinergi dengan istri seperti apa? Ya, saya sih dari dulu ya kan, sebelum istri saya jadi anggota DPRD, saya sampaikan kita sinergi dalam urusan keluarga, gitu. Tapi dalam urusan pemerintahan kamu tidak boleh masuk, tidak boleh ikut-ikut gitu. Nah, pada saat itu ya kan ada pemilihan legislatif, ya, saya tawarkan karena pada saat itu butuh keterwakilan perempuan, jadi kurang waktu itu perempuan. Maka pada saat itu istri saya ya sudah nggak apa-apa gitu, calonkan akhirnya terpilih. Pada saat saya terpilih ya saya sampaikan juga, kamu anggota DPRD, saya di eksekutif, saya bilang jadi harus sama-sama profesional, tidak boleh ikut-ikut. Apa menjadi kebijakan saya, ya kamu silakan ngawasin saja sudah. Jadi sama-sama profesional ya kan. Sampai sekarang misalnya saya jadi bupati ya, saya memiliki kebijakan ya, saya bilang ke istri saya jangan ikut-ikut. Kamu ranahnya di sana, nggak usah protes-protes, saya bilang. Protes kalau suaminya nggak pulang-pulang, saya bilang. Boleh protes ini tuh. Kalau itu boleh protes, boleh protes, perkecualian. Istri kemudian bisa tertarik ke politik itu mengikuti jejak Bapak atau terpapar dari Bapak, gimana? Ya, pada akhirnya tertarik. Sebelumnya kan orangnya masih berpikir gimana gitu. Enak enggak ya, coba dulu saya bilang. Siapa tahu kamu terpilih. Nanti kalau terpilih rasakan saya. Kalau nggak pernah dicoba, tidak akan pernah tahu rasanya saya bilang. Ya nampaknya sudah kerasan ya. Baik. Dan itu menjadi tantangan tersendiri ya Pak ya. Artinya dalam internal keluarga ada dua posisi, yang eksekutif dan juga legislatif. Benar. Yang pasti istri saya ini selalu menyemangati. Dia ini tahu gitu. Kalau suaminya wajahnya agak ditekuk itu tahu dia. Jadi menjadi pelawak, dia menghibur ya. Ya kan? Tapi kalau suaminya kelihatan agak bahagia, digangguin. Ya. Jadi mampu menerjemahkan sebenarnya. Saya melihat istri saya. Jadi paham, situasi paham. Ya. Jadi sehingga membuat saya selalu fresh gitu. Terus selalu memberikan semangat. Apa misalnya yang menjadi kegagalan itu dulu sebelum menikah juga selalu memberikan semangat. Waktu itu kan masih jadi pengusaha ya kan. Itu juga selalu memberikan semangat. Nah, itu yang saya lihat dari istri saya. Artinya mampu melihat ya kan, dan menafsirkan apa yang menjadi keinginan suami menurut saya. Peran istri Bapak tuh seperti apa begitu? Tentu itu Bapak butuh waktu, pemikiran begitu ya Pak ya? Benar sekali. Jadi saya 2 tahun sebelumnya saya sampaikan gimana kira-kira kalau saya nanti selesai wakil bupati, nyalon bupati, kamu setuju nggak? Kalau kamu nggak setuju ya sudah, tidak masalah. Nggak masalah tuh Bapak tetap nyalonin atau enggak? Tidak masalah ya kan, sudah nyari profesi lain. Oh gitu, oke. Gimana kalau kamu setuju, saya terus. Iya sudah nggak apa-apa. Saya selalu diskusi pasti. Kalau mau ngapain dalam hal tujuan besar, karena ini bagian dari amanah, pasti saya diskusi. Ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Kabupaten Sumeneb pada khususnya pada kesempatan ini Pak, silahkan. Ya, saya sebagai bupati terpilih di Kabupaten Sumeneb ya, tentu secara pribadi mengucapkan terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sumeneb yang sudah memberikan kepercayaan amanah yang berat menurut saya dalam rangka menjalankan apa yang menjadi harapan seluruh masyarakat Sumeneb ya kan. Maka saya secara pribadi tentu meminta dukungan seluruh elemen masyarakat ya kan, apapun profesinya, apapun statusnya, agar bersama-sama membangun Sumeneb ini lebih baik ke depannya. Karena maju tidaknya Sumeneb ini bukan tergantung siapa bupatinya sebenarnya. Baik. Ya, siapa yang bersama-sama bupati ya kan, seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sumeneb ini saling bahu-membahu, bersama-sama berpikir untuk Sumeneb agar bersama-sama memiliki Sumeneb dan meletakkan tujuan bersama-sama dalam sebuah tujuan yang sejahtera.
Sehingga visi misi kami Sumeneb unggul, mandiri dan sejahtera itu Iya. bisa tercapai atas seluruh dukungan para pihak, wabil khusus seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sumeneb. Bapak Ahmad Fauzi SHMH, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Sukses selalu tentunya untuk Bapak dan selalu selamat, utamanya ketika menjalankan tugas sebagai Bupati Amin, Sumeneb amin, terpilih ya Bapak ya. Ya pemirsa, demikian program Pemimpin Baru, Harapan Baru kali ini, di mana kami berada di Keraton Sumeneb. Saya saat ini bersama Bupati Sumeneb terpilih Bapak Ahmad Fauzi SHMH, dan kami tadi telah berbincang baik soal kebijakan beliau maupun terkait dengan pribadi beliau. Terima kasih pemirsa atas perhatian dan juga kebersamaan Anda selama ini. Sampai jumpa dalam program Pemimpin Baru, Harapan Baru selanjutnya.